Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran kepemimpinan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memilih dan melatih pemimpin. Poin yang akan kita bahas terdapat 4 poin. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai memilih calon pemimpin. Yang kedua, kegagalan dalam proses memilih pemimpin. Yang ketiga, kriteria keberhasilan kepemimpinan. Dan yang keempat, program latihan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai memilih calon pemimpin. Menurut O. Jeff Harris dalam Kartini Kartono tahun 2004 halaman 218, bahwa orang-orang yang perlu dipilih sebagai kandidat-kandidat atau calon pemimpin adalah mereka yang mempunyai kualifikasi antara lain. Yang pertama, memiliki kemauan untuk memikul tanggung jawab. Bila seorang pribadi menerima tugas kepemimpinan, dia harus berani memikul tanggung jawab bagi setiap tingkah lakunya, sehubungan dengan tugas-tugas dan peranan yang harus dilakukan. Menerima tanggung jawab kepemimpinan mengandung resiko menerima sanksi-sanksi tertentu bila ia tidak mampu mencapai hal yang diharapkan. Kebanyakan pemimpin merasakan bahwa peranan sebagai pemimpin itu mengandung banyak tekanan dan tuntutan, terutama penggunaan waktu, usaha, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas secara efektif, dan tugas-tugas ini menuntut energi yang banyak sekali. Karena peran kepemimpinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup berat, maka diharapkan agar orang-orang yang diserahi jabatan pemimpin itu akan benar-benar menghendaki perannya dan sanggup menerima tanggung jawab. Yang kedua, kemampuan untuk menjadi perspektif. Dalam hal ini, pemimpin perlu mempunyai daya persepsi disertai kepekaan yang tinggi terhadap semua situasi organisasi yang dibawahinya, yaitu mengamati segi-segi kekuatan dan kelemahannya. Pemimpin juga harus mampu mengadakan introspeksi, melihat ke dalam diri sendiri agar ia mengenali segi-segi kekuatan dan kelemahannya. Pemimpin juga harus mengadakan introspeksi, melihat ke dalam diri sendiri agar ia mengenali kemampuan dan kelemahan diri sendiri. Dikaitkan dengan beratnya tugas-tugas dan besarnya tanggung jawab yang harus dipikulnya. Yang ketiga, kemampuan untuk menanggapi secara objektif. Objektivitas merupakan kemampuan untuk melihat masalah-masalah secara rasional, impersonal, tanpa prasangka. Objektivitas adalah kelanjutan dari perspektivitas dengan mengabaikan sebanyak mungkin faktor-faktor pribadi dan emosional yang bisa mengakibatkan kaburnya kenyataan. Objektivitas juga merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan secara analitis sehingga memungkinkan pemimpin mengambil keputusan yang bijaksana dan melakukan satu seri tindakan yang konsisten. Yang keempat, kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat. Seorang pemimpin itu harus benar-benar mahir memilih mana bagian yang penting dan harus didahulukan, dan mana yang kurang penting sehingga bisa ditunda pelaksanaannya. Sanggup memilih keputusan secara bijaksana dari sekian banyak alternatif dengan tepat. Pemimpin efektif adalah orang yang mampu memilih gabah dari antahnya. Dia mampu mendahulukan perencanaan, persiapan, dan alat-alat yang akan digunakan oleh petugas-petugas bawahan yang ada di dalam kewenangannya sebelum dia sendiri melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kelima, kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk memberikan informasi dengan cermat, tepat, dan jelas, juga kemampuan untuk menerima informasi dari luar dengan kepekaan tinggi merupakan syarat mutlak bagi pemimpin yang efektif. Dia mampu menjabarkan bahasa polisi ke dalam bahasa operasional yang jelas dan singkat, maka segenap tanggung jawabnya akan menjadi lebih mudah sehubungan dengan tugas-tugasnya yang harus didistribusikan kepada bawahan atau pengikut-pengikutnya. Komunikasi yang tidak lancar menimbulkan perasaan duka, terisolasi, dan dipisahkan dari organisasi. Dan hal ini menyebabkan banyak kecemasan, ketegangan batin, kepekaan lebih, atau oversensitivitas, mudah berkonflik dengan orang di sekitarnya.
Komunikasi yang kurang lancar juga menyebabkan banyak kesulitan dan kesalahpahaman karena permasalahannya tidak dapat dipecahkan dan didiskusikan. Mereka jadi mudah patah hati, berduka, dan depresif. Semua ini menyebabkan banyak frustasi di kalangan anak buah atau pengikut, sekaligus peristiwa tersebut juga menambah beban psikologis pada pribadi pemimpin. Yang kedua, kegagalan dalam proses memilih pemimpin. Ada kalanya calon-calon pemimpin yang terpilih dalam praktiknya tidak atau kurang menunjukkan persyaratan-persyaratan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Kegagalan pemilihan tersebut menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 224 antara lain yang pertama disebabkan oleh kurang tepatnya cara pemilihan calon pemimpin. Yang kedua, tanpa melalui sistem tes secara objektif, seleksi dan pengujian fisik serta mental terlebih dahulu. Ditambah kurang matangnya persiapan dan masa training sehingga pemimpin atau orang-orang muda yang harus dilatih itu tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya. Yang ketiga, tugas-tugas yang harus dipikul oleh calon pemimpin tadi ada jauh di atas daya pikul dan kapabilitasnya. Yang keempat, tidak diterimanya oleh bawahan karena pemimpin yang diangkat itu tidak mampu menyesuaikan diri dalam iklim sosial dan iklim psikis baru. Yang kelima, oleh perubahan tugas atau mutasi yang mendadak dan kurang adanya adaptasi atau daya penyesuaian diri dan kurang kemampuan teknisnya. Dalam pelaksanaan program pengembangan staf perlu dicari macam-macam latihan yang dapat memunculkan interaksi yang baik antara para peserta pelatihan yang tengah dilatih dengan para pelatih dan lingkungannya. Maka kemampuan berkomunikasi yang lebih baik merupakan syarat terpenting untuk berkembangnya individu pemimpin dengan adanya hubungan vertikal dan horizontal yang lancar. Training atau latihan-latihan kepemimpinan ini harus mendorong calon untuk melakukan perubahan sikap agar mereka menjadi pemimpin efisien di beberapa mata pelajaran yang dapat menunjang kemampuan pemimpin dan bisa melancarkan interaksi antar manusia dalam kelompok kerja, antara lain yang pertama, pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Yang ketiga, administrasi, organisasi manajemen. Yang keempat, komunikasi atau hubungan antara manusia. Yang kelima, psikologi sosial. Yang keenam, tingkah laku manusia di dalam organisasi. Yang ketujuh, kepekaan atau sensitivitas. Yang kedelapan, teori konflik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kriteria keberhasilan kepemimpinan. Menurut Kartini Kartono tahun 2004 halaman 229 bahwa untuk memastikan keberhasilan kepemimpinan seseorang secara tepat dan cermat adalah pekerjaan yang sulit sekali karena yang pertama, sukar menilai tingkah laku manusia yang sering tersembunyi, tertutup dan tidak terduga-duga. Yang kedua, sulit menentukan kriteria objektif sebagai panutan untuk menilai. Yang ketiga, sukar pula untuk menilai secara murni objektif karena semua penilai pasti mengandung unsur subjektivitas. Yang keempat, sulit menilai keberhasilan karena harus ditinjau dan dikaitkan dengan macam-macam aspek yaitu aspek teknis, administratif, manajerial, dan sosial atau manusiawi. Namun demikian, ada beberapa indikator yang dapat kita pakai sebagai petunjuk keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang pertama, meningkatkan hasil-hasil produksi dan pemberian pelayanan oleh organisasi atau aspek ekonomis dan teknis. Yang kedua, semakin rapinya sistem administrasi dan makin efektifnya manajemen yang meliputi A. Pengelolaan sumber daya manusia, alam, dana, sarana, dan waktu yang makin ekonomis dan efisien. Yang kedua, the right man in the place, dengan delegation of authority atau pendelegasian wewenang yang luas. C. Struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ada integrasi dari semua bagian. D. Target dan sasaran yang ingin dicapai selalu terpenuhi sesuai dengan ketentuan jadwal waktu. E. Organisasi dengan cepat dan tepat dapat menyesuaikan diri
pada tuntutan perkembangan dan perubahan dari luar organisasi. Yang ketiga, semakin meningkatnya aktivitas-aktivitas manusiawi atau aspek sosial yang lebih human sifatnya, antara lain berupa A. Terdapat iklim psikis yang baik sehingga orang merasa aman dan senang bekerja. B. Ada disiplin kerja, disiplin diri, rasa tanggung jawab, dan moral yang tinggi dalam organisasi. C. Terdapat suasana saling mempercayai, kerja sama kooperatif, dan etik kerja yang tinggi. D. Komunikasi formal dan informal yang lancar dan akrab. E. Ada kegairahan kerja dan loyalitas tinggi terhadap organisasi. F. Tidak banyak terdapat penyelewengan dalam organisasi. G. Ada jaminan-jaminan sosial yang memuaskan. Selanjutnya, program latihan. Peter Drucker dalam Kartini Kartono tahun 2004 halaman 227 menerangkan bahwa kepemimpinan adalah hal yang teramat penting. Sebenarnya bahwa tidak ada pengganti atau substitut bagi kepemimpinan ini. Kepemimpinan tidak bisa diciptakan atau dipromosikan, tidak bisa diajarkan atau dipelajari. Manajemen tidak dapat menciptakan pemimpin-pemimpin. Manajemen tidak dapat menciptakan kondisi-kondisi dalam mana kualitas-kualitas kepemimpinan yang potensial bisa menjadi efektif atau justru dapat melumpuhkan kepemimpinan tersebut. Pendapat Peter Drucker ini mendapat tentangan dari banyak sarjana di bidang manajemen yang menyatakan bahwa kepemimpinan di zaman modern sekarang ini dapat dikembangkan, diciptakan, dan dapat diajarkan. Pribadi pemimpin itu merupakan result dari macam-macam pengaruh, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan yang mengimbasi bakat-bakat dan kemampuan seseorang yang dibawa sejak lahir. Jadi, kepribadian seseorang itu bisa diubah dan dibentuk oleh latihan, pendidikan, dan pengalaman-pengalaman. Untuk dapat menyusun suatu program latihan yang tepat dan sukses perlu mempersiapkan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan latihan yang akan diprogramkan, tujuannya itu harus jelas dan tegas karena tujuan menjadi pedoman bagi penentuan kebijakan pengadaan training dan pendidikan kepemimpinan. Yang kedua, menentukan kebutuhan latihan. Segi-segi dan keterampilan apa yang amat dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat menjadi pemimpin efektif. Dengan kata lain, keterampilan dan pengetahuan apa yang masih belum dikuasai oleh calon-calon pemimpin dan perlu terus dilatihkan. Teknik survei kebutuhan latihan atau training need survey dapat dilakukan dengan pengamatan, wawancara, angket, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih mata pelajaran. Memilih mata pelajaran yang tepat guna memberikan motivasi untuk mengadakan perubahan sikap, dapat melancarkan komunikasi, serta membangun kerjasama dengan semua pihak, yaitu dengan atasan, teman sejawat yang sederajat, dan dengan bawahan. Bila semua kebutuhan latihan telah ditentukan, maka tinggal menentukan kurikulum metode dan teknik latihannya. Baru kemudian dipilih para pelatihnya yang mampu memberikan training sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Kebutuhan lain yang harus dipersiapkan ialah fasilitas pendidikan, perlengkapan, alat-alat bantu latihan, biaya, buku-buku pelajaran, dan lain-lain. Sekianlah video pembelajaran pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.